Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Saat ini saya sedang berada di Pantai Suatuk. Saya hendak membagikan bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini yang terbaca di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami hidup dan berkarya lagi di hari yang baru. Dan di saat ini Tuhan melalui channel Klavos Sukacita, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, menuntun akal budi, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami, agar ketika firman-Mu ditaburkan, maka sekalian kami yang mendengar dan terhubung dengan channel Klavos Sukacita ini memahami dan lalu melengkapi di dalam menjalani setiap kehidupan kerja dan karya, tetapi juga untuk memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan demikian bunyinya, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua jika kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca tentang kisah di mana Kaleb bin Yefune, yang merupakan salah seorang dari 12 pengintai sebelum Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 orang untuk mengintai tanah itu, dan salah satunya adalah Kaleb bersama dengan rekannya yang bernama Yosua. Nah, Yosua ini yang saat ini telah menjadi pengganti, dalam bacaan kita dia menjadi pengganti Musa.
untuk membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dikisahkan dalam kitab Bilangan bahwa Kaleb adalah seorang yang sangat setia. Dia berasal dari keturunan Yehuda, Bani Yehuda. Dia adalah seorang yang setia. Ketika ada 10 pengintai, 12 orang, tetapi dia bersama dengan Yosua sepakat bahwa negeri yang akan dimasuki oleh Israel sekalipun akan penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan akan menolong mereka. Mereka berdua setia untuk meyakini bahwa kuasa Allah akan mampu melepaskan Israel dari segala macam hal-hal yang nantinya akan membinasakan ataupun mencelakakan mereka. Walaupun 10 orang yang sebagai pengintai itu justru memberikan laporan yang sebaliknya, yang memberikan ketakutan dan membuat kecut hati orang Israel, tetapi kedua orang ini yakni Yosua dan Kaleb tetap sangat merasa yakin bahwa Allah akan menolong mereka melewati, sebab mereka melihat perbuatan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk segala hal yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka bangsa ini oleh pimpinan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Mereka hidup dan melakukan segala aktivitas, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan melalui tanah yang mereka diami ini. Hari ini, tepat pada usia yang ke-85 tahun, Kaleb menghadap Yosua, mengingatkan kembali kepada Yosua segala hal yang sudah dia lakukan dalam kebersamaannya baik dengan Yosua maupun juga secara khusus bersama dengan Musa. Bagaimana segala hal yang ia telah berikan dalam pengabdiannya kepada Musa, tetapi juga kesetiaannya untuk mengikuti Musa dan mengikuti Allah yang disembah oleh Musa itu. Nah, dengan demikian ketika dalam usianya 85 tahun ini, maka Kaleb menghadap Yosua dan meminta sebuah tempat baginya dan baninya untuk tinggal dan melakukan segala aktivitas kehidupan. Walaupun untuk menduduki tempat itu mereka harus berhadapan dengan sebuah bangsa yang besar, yang badannya besar dan tentunya juga kuat. Tetapi Kaleb merasa sangat yakin bahwa walaupun ketika dia menjadi seorang pengintai pada usia 40 dan saat ini dia berusia 85 setelah 45 tahun yang lalu ia menjadi seorang pengintai, tetapi kekuatannya masih tetap sama dan ia masih tetap mampu untuk menghalaukan orang-orang yang jahat. Dan dia merasa yakin juga bahwa kekuatan itu karena ia setia kepada Tuhan. Dan dengan demikian Hebron diberikan kepada Kaleb. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita setia di dalam kita menjalani panggilan pelayanan kita, ketika kita setia sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga, tentu kita akan juga mendapatkan kesetiaan. Baik kalau dalam kehidupan rumah tangga dari pasangan kita tentunya. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan lebih setia kepada kita. Nah, dengan demikian, dalam hubungan yang timbal balik dari memberi setia dan mendapatkan kesetiaan itu, tentu yang akan kita dapatkan adalah sebuah sukacita. Dan sukacita itu adalah sebuah berkat yang luar biasa yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajarkan bagaimana kesetiaan Kaleb bin Yefune ini. Setianya untuk terus melayani Tuhan melalui pengabdiannya kepada Musa, tetapi juga ketika ia masuk Kanaan dan ia tetap terus setia berdiri di samping Yosua untuk bersama-sama menjaga bangsa Israel, tetapi juga untuk bersama-sama terus menegakkan kebenaran untuk hidup takut akan Tuhan. Dan berkat itu Tuhan karuniakan atas kesetiaannya dengan memberikan dia sebuah tempat yang baik, yang indah, yang kemudian sampai hari ini keturunannya tetap mendiaminya. Kita pun juga dijanjikan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kita ketika kita hidup dan setia untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Berkat-berkat itu akan mengiringi langkah hidup kita. Berkat-berkat itu juga akan menjadi bagian dalam turunan kita, anak-anak kita. Berkat-berkat itu akan juga melengkapi kehidupan kita sebagai suami ataupun sebagai istri, sebagai orang tua terhadap anak-anak dan juga sebagai orang-orang yang bekerja. Berkat-berkat itu akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita.
Walaupun kita tidak bisa menampik dalam hidup ini, banyak tantangan yang harus kita temui. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada berkat Tuhan di dalam tantangan itu. Justru ketika ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, atau ketika kita ada dalam kelemahan dan sakit, dan Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan, jalan keluar untuk kita sehingga kita menjadi lebih baik, itulah letak berkat Tuhan. Berkat yang lebih utama lagi bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjanjikan berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, mengiringi jalan kehidupan kita setiap hari. Asalkan kita setia untuk mencari Tuhan, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, setia melakukan firman-Nya, setia mengasihinya, setia untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan mengundang Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Dan dalam kesetiaan itu, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang terus akan Tuhan curahkan, Tuhan anugerahkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan dan karya kita, rumah tangga kita, pekerjaan, pelayanan kita, anak-anak kita. Berkat itu akan kita lihat dan kita tinggal menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa ketika setiap orang setia kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup menurut ketetapan dan perintah Tuhan, maka berkat-Mu akan terus mengiringi langkah hidup setiap orang yang setia dan taat akan firman-Mu itu. Jadikanlah kami semua orang-orang yang tidak saja setia, tidak saja taat, tetapi menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan melengkapi kami untuk terus menjadi hamba-hamba umat Tuhan yang taat, setia dalam melakukan kehendak dan kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan menaungi, melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kerja dan karya kami hari demi hari. Mbak berdoa Tuhan memberkati semua pendengar, penonton channel Klapo Sukacita di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan setiap kerja karya mereka hari demi hari. Tuhan memberikan kekuatan iman di tengah-tengah pencobaan, pergumulan hidup yang berat. Kekuatan Tuhan selalu menopang, menjaga dan mengawal mereka dalam setiap apa yang menjadi pekerjaan ataupun juga perjalanan mereka. Tuhan selalu memimpin, menjaga dan menaungi. Ini doa, permohonan dan ungkapan syukur kami demi Yesus Kristus juru selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur serta mohon pada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.